Assalamualaikum Pak Tur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabaripun? Nggih, alhamdulillah ini sehat Pak. Ya, libur ini. Oh, oke. Terima kasih atas waktunya. Ini mau minta waktu sebentar untuk tanya jawab terkait penyikapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan sekolah ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Untuk yang pertama yang saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Ini kami kan di sekolah SMP itu kan ada yang namanya waka-waka. Untuk kami tugaskan untuk mengidentifikasi ini dari waka kesiswaan. Kalau memang mengidentifikasi ini sudah bisa dipertanggungjawabkan valid, ini nanti baru masuk ke kepala sekolah. Kalau memang identifikasi itu bisa diselesaikan di kesiswaan, ini cukup di kesiswaan. Jadi nanti ranahnya sekolah ini, kalau di sekolah SMP ini bisa dikatakan waka-waka dulu yang bisa menyelesaikan, seperti itu. Mungkin waka bisa koordinasi dengan wali kelas, seperti itu Pak. Jadi di tahap awal wakil kepala itu ditugaskan untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan lebih awal. Iya, betul. Bila nanti ada kendala baru ke kepala sekolah. Oke, itu. Kemudian berikutnya Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu bagaimana Bapak menyikapinya? Ya, terima kasih. Kalau menyangkut tentang kesiswaan, kami punya namanya komite sekolah. Namanya komite sekolah, otomatis ke orang tua wali Pak. Kalau terjadi hal-hal yang urgen ataupun yang sangat penting kita selesaikan, kedua lembaga itu kami undang dan untuk menyelesaikan. Dan kalau masih belum selesai, ini kami punya namanya Dikdasmen Pak. Kalau di Muhammadiyah itu Dikdasmen, jadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau itu sudah bentok sampai nggak bisa selesai, jadi kita atasi di internal sekolah dengan orang tua, komite sekolah untuk menyelesaikan hal-hal yang tadi, misalnya kan ini akan berdampak tidak gitu. Ya, karena sekarang ada yang namanya bullying seperti itu kan, ini kami sangat fokus ke situ Pak. Sering terjadi Pak ya. Jadi setelah dari kasus misalnya kesiswaan, wakil kesiswaan berhubungan dengan komite, sekolah menyelesaikan. Jika tidak naik ke Dikdasmen tadi Pak. Iya. Baik. Itu langkah dan prosedur yang selama ini Bapak terapkan di sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus semacam itu Pak? Ya. Kami punya namanya kesiswaan Pak, di SMP itu kesiswaan. Kami sudah membentuk organisasi yang namanya OSIS. Kalau di OSIS ini sudah bisa kita beri kepercayaan untuk menyelesaikan hal-hal yang kaitannya dengan teman-teman sejawatnya, okelah kita berikan kekuasaan seperti itu. Kalau masih belum, harus didampingi sama wali kelas. Wali kelas yang biasa kami terjunkan ke anak-anak yang kebutuhan khusus seperti itu, kita memang fokus Pak. Wali kelas kita kerap kali kita ajak sharing, kita ajak briefing, kemudian nanti apa bulan ini yang jadi agenda kesiswaan seperti itu. Berarti di tingkat siswa ada organisasi intra itu yang dipercaya untuk menangani kasus di antara mereka Pak. Iya. Kemudian nanti didampingi oleh wali kelas.
Terima kasih. Kemudian berikutnya, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, Pak? Terima kasih. Kalau untuk yang menyangkut kebijakan keputusan ini, kami sudah memiliki yang namanya semacam sparring kerja. Karena apa, Pak? Kalau tidak punya interaksi, misalnya sampai agak lumayan parah ya, kita mengundang pihak Koramil, pihak kepolisian setiap hari Senin itu kami undang untuk pembina upacara. Iya, jadi MUU kami seperti itu. Jadi masih kondusif lah kalau di sekolah kami. Artinya khususnya di perilaku siswa masih terkondisi, Bang. Iya. Dengan cara tadi menjalin kerjasama dengan pihak luar. Iya, jadi polisi, Koramil itu kami minta setiap Senin atau 3 bulan sekali atau 1 semester sekali menjadi pembina. Iya. Jadi kami suatu saat seperti itu. Bisa berjalan efektif, Pak. Iya, efektif itu. Kemudian adakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus, ataukah langsung diselesaikan di tempat pada saat terjadi kasus tersebut, Pak? Iya, sekarang kami sudah membentuk, Pak, yang namanya tim pengendali sekolah kenakalan siswa. Kami sudah diinstruksikan dari dinas, Pak. Jadi untuk membentuk tim di sekolahan, tim yang mengendalikan kesiswaan maupun di lingkungan sekolahan ini sudah terbentuk. Jadi sudah diinstruksikan dari dinas untuk membentuk itu, untuk mengendalikan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya anak-anak ini yang biasa rentan, ini anaknya yang pindah, yang pindah nih. Jadi yang kalangan siswa itu pindahan dari sekolah A, sekolah B itu kami nggak tahu karakternya ya. Datang-datang minta pindah di situ, tidak diselamatkan ya. Kami juga eman-eman, kasihan. Sudah kelas 9 semester 1 ini mau diterima ya harus kita seleksi lebih ketat lah. Seperti itu. Tapi kami orang tua kita intensitas, kita mau kalau kita bisa kita terima ya kita, daripada mempengaruhi anak-anak yang di situ, lebih baik kita saring dulu. Kalau tidak kita saring nggak masuk ya kita nggak terima. Jadi pindahan pun tetap ada proses seleksi, Pak? Betul. Di awal tadi Bapak menyampaikan ada tim pengendali mutu sekolah atau istilahnya apa tadi? Itu berarti memang ditugaskan untuk lebih fokus ke pengelolaan kegiatan sekolah. Oke, gitu. Jadi sampai kenakalan, mungkin pemetaan karir bakat anak. Misalnya ada lomba-lomba, itu sudah kami bentuk tim. Misalnya nama timnya apa, Pak? lumayan. Adakah nama khusus? Atau intinya tim pengendali mutu sekolah? Iya. Isinya berarti guru-guru tertentu atau diisi waka kesiswaan? Itu Pak, terintegrasi. Di situ ada orang tua, ada orang tua wali, ada komite sekolah, ada guru. Jumlahnya yang ganjil. Misalnya 7 ya 7. Kalau ada 9 ya 9, minimal 7. Instruksi dari dinas. Kok lumayan saya agak lupa. Iya. Kemudian untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya, baik. Jadi setelah kami petakan tadi di awal, ada kendala nggak? Jadi di bulan pertama semester 1 misalnya, ini ada pemetaan, ada anak yang harus kita kerjakan lebih khusus. Contoh, kita waktu input masuk kan nggak tahu ya, cuma melihat rapot aja. Nah ini ternyata di sekolah setelah efektif 1 bulan 2 bulan itu nggak bisa baca gitu.
ini saya menugaskan guru khusus untuk membina gitu. Jadi itu sudah penanganan lebih khusus gitu. Ada 2 guru yang harus menangani anak-anak yang tidak harus diporsir mengikuti KBM sesuai kurikulum. Yang penting kita kerja bisa baca tulis dulu, BTA dan lain sebagainya. Masih ada yang masuk SMP belum bisa Ada kan, itu ada Pak. Jadi dan itu kemudian ditangani oleh guru pembimbing khusus tadi. ya oke. Jadi itu di ruangan khusus anak-anak yang mungkin KBM sudah efektif kita KBM di sana. Terus nanti jam-jam yang itu kita ambil, anaknya kita panggil masuk ke ruang perpustakaan. Berarti di sini ada peran guru yang ditugaskan untuk membantu itu. Betul. Kemudian dari semua yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan semacam tadi? Oke, jadi kalau sudah masuk pada tugas-tugas yang Pak Guru evaluasi setiap habis mengajar dilaporkan ke kurikulum, itu kendalanya ini literasinya, literasi ya baca tulisnya kurang lancar. Ini sebaiknya apa sampai solusinya seperti anak yang perlu penanganan khusus itu. Jadi kita pemetaannya sekarang literasi, numerasi dan itu. Karena kurikulum yang sekarang ini kita fokus ke literasi dan numerasi yang mungkin anak-anak belum mengenal yang dulu di SD, sekarang pindah ke SMP kurikulum Merdeka. Ini kan kita fokus ke situ. Karena apa? Misalnya ada pengerjaan ANBK ya Pak. ANBK ini kan harus menghadapi IT. Nah ini harus rajin-rajin bisa membaca gitu Pak. Mengamati, kemudian mengambil keputusan. Kalau orangnya masih kurang dan wawasannya nggak ada, kita berikan pengarahan kan nanti hasilnya juga sekolah yang merugi Pak. Gitu. Nilainya kan rendah. Nah dari yang tadi sudah Bapak sampaikan ada misalnya kasus anak di awal tahun kelas 7 itu belum bisa baca nulis, kemudian dibimbing secara khusus sampai dengan ketika mereka jelang naik kelas, apakah ada yang kemampuannya belum sesuai standar sehingga mengganggu alatnya pembicaraan di anak atau tidak? Itu pernah terjadi nggak? Ya, progres ya Pak. Kalau melihat progres anak, setiap kami lihat itu sampai puncak kelas 2 naik ke kelas 3 itu baru ada progres baik gitu. Ya, jadi kelas 1 itu memang adaptasi luar biasa ya. Kita penanganan khusus menyelesaikan literasi, numerasi. Jadi kalau sudah nanti mengarah ke kelas 8 mau masuk ANBK itu anak-anak kita targetkan harus anak yang sudah memiliki wawasan karena nasib sekolahan. Itu jadi betul-betul kami juga di kurikulum Merdeka ini betul-betul kami menerima teman-teman guru itu muda-muda semua. Yang tua-tua sudah saya berikan tugas yang lain lah. Ini yang muda-muda ini kan wawasannya bagus Pak. Apalagi mengerjakan P5 dan lain sebagainya. Ini kan harus kita fasilitasi itu Pak. Kalau sekolah nggak punya fasilitas, nanti pengerjaannya tugas-tugas dari guru pengawas untuk interaksi sama guru pengawas mengenai rapot pendidikan ini nanti kecotalan Pak sebenarnya. Ya, berarti untuk hal-hal yang terkait dengan kemampuan anak tadi itu bisa diselesaikan di tahun pertama, kemudian nanti ketika masuk ke tahun kedua mereka mengikuti ANBK, sudah disiapkan anak yang kira-kira bisa mengikutinya. Betul. Tapi dalam hal ANBK itu apakah anak yang mengikutinya itu sesuai pilihan sekolah atau tunjukan dari dapat juga? Ya, kebetulan sekolah kami kan kuota ANBK itu kan satu ruangan
ada batasan. Nggih. Kebetulan batas ambangnya itu aman gitu. Oh. Jadi satu ruang semua katut gitu. Nggih. Jadi kami kan beban. Nggih. Yang pemetaan kami yang kelas apa nilai rendah, menengah dan tinggi itu kan yang punya apa status rendah itu anak kan kami juga harus ekstra membina. Iya, iya. Pemetaannya itu kalau MBK Pak. Iya, iya. Karena semua katut gitu. Berarti ada bimbingan khusus sebelum AMBK. Iya, itu memang sosialisasi dan apa ya namanya latih lah latihan. Oke, untuk hal-hal yang perlu saya sampaikan kiranya demikian Pak. Saya ucapkan terima kasih untuk wawancara pagi hari ini dan semoga Bapak dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin sekolah selalu diberi keselamatan dan kesuksesan. Iya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Kami juga ada kunjungan dari Bapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kemajuan pendidikan. Amin. Terima kasih. Saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.